Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Gereja Tabernakel Indonesia Bukit Zaitun di Batam dan seluruh pemirsa yang mendengarkan mengikuti ibadah online pada saat ini. Saya berdoa, saya yakin semua saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan melihat satu tema, yaitu tenang di masa sukar. Kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja patsalnya yang ke-7, 2 Raja-Raja patsal yang ke-7, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2 Raja-Raja 7 ayat pertama sampai yang kedua. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bapak Ibu saudara sekalian, yang terjadi pada zaman Nabi Elisa adalah Israel sedang mengalami himpitan yang luar biasa. Mereka dikepung bangsa Israel oleh orang Aram. Sehingga di Samaria mengalami kelaparan yang begitu hebat, saudara-saudara. Mengalami satu masa-masa yang sulit sekali. Pada hari-hari ini, tentunya dimanapun saudara berada, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini, kita sedang mengalami masa yang sukar. Memang Alkitab telah menubuatkan ini. Mari kita mendengar pembacaan kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Kita simak baik-baik. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar bukan hanya dialami oleh satu bangsa. Bukan hanya dialami oleh satu tempat. Kalau Alkitab mengatakan bahwa akan terjadi masa yang sukar, tentunya ini akan terjadi secara global, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kalau Alkitab bilang terjadi masa yang sukar, bukan hanya terjadi di bangsa kita, tetapi terjadi di seluruh penjuru dunia ini. Dan itu kita sudah lihat bersama-sama bagaimana virus COVID-19 yang menggoncangkan dunia. Berita banyak di mana-mana kita dengar, hampir tiap hari, tiap saat saudara-saudara muncul berita-berita ini. Baik lewat media sosial, televisi, ataupun di grup WA, ataupun di mana saja kita perhatikan berita-berita ini. Sementara video ini direkam, Bapak Ibu, di Indonesia sudah ada yang positif 1046 orang. Sementara video ini direkam. Dan ini akan bertambah banyak. Itu yang ketahuan. Masih ada beberapa orang banyak lagi yang belum ketahuan. Dan ternyata ini bukan hanya terjadi di negara kita.
Bukan hanya terjadi di kota Batam atau di Kepulauan Riau, tetapi juga di seluruh Indonesia. Bahkan terjadi di seluruh dunia. Korban yang meninggal, saudara-saudara, begitu banyak. Bukan hanya masalah kesehatan saja, bukan hanya masalah virus ini saja, tetapi kalau kita perhatikan, ternyata ini menimbulkan satu goncangan yang luar biasa. Goncangan apa Bapak Ibu? Goncangan secara ekonomi. Kalau saya perhatikan di kota Batam, ada satu kali, dua kali, ada satu hari, dua hari. Orang membeli sembako, toko-toko penuh dengan orang membeli sembako. Satu dua hari, saudara-saudara. Di negara-negara lain juga terjadi peristiwa ini. Orang mengalami kepanikan, orang mengalami ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ekonomi goncang. Berapa banyak uang yang difokuskan untuk menangani COVID-19 ini? Bukan sedikit Bapak Ibu. Bukan hanya jutaan, miliaran, triliun. Saudara-saudara, ini menggoncangkan dunia. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi di kota Batam. Mungkin para pemirsa belum mengetahui apa yang terjadi di kota Batam. Ternyata kota Batam juga mengalami masa-masa yang sulit, saudara-saudara. Batam kekurangan air. Wah, ini sulit, saudara-saudara. Umat Tuhan berdoa untuk hujan, supaya waduk-waduk dipenuhi oleh air. Ada rencana dari pemerintahan kota Batam untuk melakukan penggiliran air mengalir. 5 hari mengalir, 2 hari off. Wah, ini sulit, saudara-saudara. Yang terjadi juga, bagaimana kelesuan pariwisata. Hotel-hotel yang ada di Batam ini sepi. Ketika saudara mendengar berita ini, ada beberapa tempat hotel tutup. Ada hotel yang sudah mulai merumahkan karyawannya. Itu tidak terjadi jauh-jauh di kota Batam, kota yang kita tinggal. Daerah industri, kota ini kota industri, juga mengalami goncangan yang hebat. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, tentang perdagangan. Banyak saudara-saudara kita lewat kota Batam menjual barang-barang online. Tapi hari-hari ini juga sedang mengalami kesulitan Bapak Ibu Saudara. Kesulitan demi kesulitan. Tapi Tuhan mau bicara kepada kita semua. Tenang di masa sukar. Masa yang sulit biasa orang panik. Seperti pada zaman Nabi Elisa ini. Raja yang hidup pada zaman Nabi Elisa adalah Raja Yotam. Saudara-saudara, Raja Yoram
yang memerintah pada tahun 852 sampai 841 sebelum Masehi. Raja ini mendapat laporan dari rakyatnya. Ada 2 orang ibu yang sedang mengadukan apa yang telah terjadi kepada raja. Apa yang disampaikan kepada raja? Ibu ini mengatakan begini, saya merasa ditipu oleh ibu tersebut. Raja menyimak baik-baik. Ditipu tentang hal apa? Bapak Ibu Saudara, karena sulitnya, karena sukarnya keadaan pada waktu itu. Ekonomi, makanan, karena Israel sedang dikepung oleh orang-orang Aram, pasukan Aram. Raja bingung, sulit apa? Perempuan ini menjawab begini, kami mengadakan suatu perjanjian. Hari ini kami makan anak saya, anak kandung Bapak Ibu, dimakan. Wah, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui anak ini, bayi ini. Tapi tega karena masa yang begitu sulit untuk mendapatkan makanan. Anak ini dibunuh, anak ini dimakan bersama-sama dengan ibu yang lain dan keluarganya. Nah, dia mengatakan begitu, sudah mati anak saya. Keesokan harinya tiba giliran ibu tersebut untuk anaknya sama-sama kita makan. Ternyata saya ditipu mentah-mentah. Raja sangat bersedih ketika menerima laporan ini, saudara-saudara. Ketika mendengar berita ini, raja susah sekali. Dan reaksi daripada Raja Israel, Raja Yoram adalah dia menyalahkan Nabi Elisa. Coba kita baca dalam 2 Raja-Raja tadi. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. 2 Raja-Raja 6 ayat ke-31. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Raja menyalahkan Nabi Elisa. Bahkan dia mau membunuh Nabi Elisa. Bahkan juga di samping raja menyalahkan Nabi Elisa, Raja Israel juga menyalahkan tentang Tuhan. Menyalahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Coba kita baca. Saudara dengarkan ini dalam ayat yang ke-33. Mari kita simak baik-baik. 2 Raja 6 ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datang raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Malapetaka ini daripada Tuhan. Para pemirsa sekalian, perhatikan baik-baik. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan situasi kondisi. Jangan pernah apalagi Anda menyalahkan Tuhan. Mari kita tenang. Ketika Raja Israel mendengar berita itu, dia mulai menyalahkan Nabi Elisa. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Malapetaka ini datangnya dari Tuhan. Stop. Berhentilah untuk menyalahkan orang lain. Berhentilah untuk saudara menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen
yang rupa-rupanya tidak mau berhenti untuk menyalahkan ini itu, bahkan menyalahkan Tuhan. Keadaan yang sukar ini, kiranya saudara bisa ambil pelajaran daripada Nabi Elisa. Reaksi Nabi Elisa. Apa yang dilakukan Nabi Elisa? Coba kita membaca dalam ayat yang ke-32. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 32. 2 Raja-Raja 6 ayat 32. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya. Dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Elisa duduk-duduk di rumahnya. Para tua-tua duduk bersama-sama dia. Bapak Ibu Saudara, pemerintah menganjurkan kita tenang di rumah. Berdiam di rumah. Kalau tidak perlu, jangan keluar kemana-mana. Seperti yang Anda lakukan. Anda diam di rumah. Anda melakukan aktivitas di rumah. Anda duduk di rumah. Ada pesan buat kita semua. Tenanglah. Jangan panik Bapak Ibu. Elisa juga mengalami hal yang sulit ini. Tapi dia di rumah. Dia duduk-duduk bersama-sama dengan para tua-tua. Yang pertama, dengar baik-baik. Anda dan saya harus tenang. Mari kita ingat baik-baik. Jangan panik. Tenang saja. Pemerintah menganjurkan kita di rumah, tenang di rumah. Berdiam diri, tenang. Ini rahasia yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Elisa di rumah, ketika Elisa berdiam diri tenang di rumah, Fatsal 7 ayat yang pertama tadi kita baca. Berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Wow. Di tengah-tengah masa yang sulit itu, di tengah-tengah keadaan yang luar biasa, barang-barang kebutuhan begitu mahal, sampai-sampai seorang ibu mengorbankan anaknya untuk dimakan. Elisa tenang. Dan yang kedua, Elisa mendengarkan firman Allah dan dia mulai menyampaikan firman Allah. Dengarlah firman Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika di rumah kita bukan merenung nasib, bukan memikirkan keadaan apa yang terjadi dan cuma kita buka-buka media sosial, kita perhatikan berita-berita ini itu. Begitu banyaknya berita yang kita bisa akses lewat media sosial. Dan itu ada dalam tangan kita, kita bisa buka itu sewaktu-waktu dan setiap saat. Dengar Bapak Ibu, boleh kita tahu, tapi yang paling penting adalah ketika saudara-saudara mendengar berita daripada Tuhan.
Dengarlah firman Allah. Tiada hari tanpa firman Allah. Tiada waktu yang kita lewatkan. Tuhan harus berbicara dalam hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan harus menyampaikan sesuatu kepada saudara. Coba kita perhatikan berapa banyak kita hanya mendengar berita yang tersebar. Kita mengikutinya. Tapi berapa banyak di antara saudara-saudara yang sedang ada di rumah, yang mau duduk tenang dan mendengarkan suara Tuhan berbicara. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, semua saudara bisa mengerti ini. Dan mulai hari ini, ketika saudara mendengarkan firman Allah ini, saudara ambil satu komitmen untuk mendengar suara Tuhan. Untuk mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Banyak orang panik, banyak orang ketakutan. Tapi Anda tenang. Dengarkan firman Allah. Dengarkan suara Tuhan. Elisa mendengar itu dan menyampaikan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang. Wow. Tuhan menyampaikan kepada Elisa dan Elisa mengatakan itu. Dengar firman Tuhan. Ada kata-kata nubuatan. Ada kata-kata yang luar biasa. Kata-kata Tuhan yang berfirman lewat Nabi Elisa. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu ayat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di penghujung khotbah ini, mari perhatikan baik-baik pesan Tuhan. Buka telinga rohani saudara lebar-lebar. Para pemirsa, buka telinga saudara lebar-lebar. Alkitab mengingatkan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tuhan gak lama lagi datang Bapak Ibu. Tuhan datang di awan-awan untuk menjemput kita. Sudah dekat. Dan apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7? Kuasailah dirimu. Beberapa banyak orang-orang tidak bisa menguasai dirinya. Dia tidak bisa menguasai kehidupannya. Mau hidup sesukanya sendiri. Melampiaskan hawa nafsunya. Hidup di dalam dosa-dosanya. Hidup dalam perzinahannya. Hidup dalam pesta pora dan kemabukannya. Minum anggur yang lama terus. Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini. Mari kita semua menguasai diri kita. Dalam kekristenan itu kita harus selalu ingat Bapak Ibu.
Siapa yang mau mengikut aku, kata Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Tuhan. Ini menguasai diri. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, ada kesempatan untuk Anda tidak jujur. Tapi kita menguasai diri kita. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang kudus. Hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Sementara banyak orang yang tidak hidup dalam kekudusan Tuhan. Tapi Anda dan saya, mari kita belajar bersama-sama. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Oh, dunia berkata, apa artinya suci? Apa artinya kudus? Dunia lebih memperhatikan orang yang kaya, yang terhormat, yang hebat, yang punya kedudukan. Tapi Tuhan mau saya dan saudara-saudara menguasai diri. Hidup dalam kekudusannya Tuhan. Ayo ambil komitmen itu. Saya mau Tuhan hidup dalam kekudusan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, wabah virus COVID-19. Orang-orang yang punya kedudukan yang sangat berpengaruh. Bahkan pemimpin-pemimpin kena juga virus ini. Saya nggak sebutkan namanya, tapi saudara tahu itu dari berita-berita siapa dia. Siapa orang-orang itu. Bahkan para pejabat-pejabat, artis, orang kaya raya, orang punya pangkat kedudukan, ataupun orang biasa juga bisa terkena COVID-19. Itu mengingatkan kepada kita semua betapa rapuhnya tubuh daging ini. Betapa lemahnya tubuh kita ini. Rapuh Bapak Ibu Saudara. Tapi oleh anugerahnya Tuhan, pada hari ini saudara masih bisa mendengar penyampaian firman ini. Kuasai diri saudara-saudara. Jangan ikut arus. Jangan ikut buat yang jahat. Tetap dalam kesucian. Jangan nyeleweng. Jangan berzina. Hidup dalam kejujuran. Rendah hati. Tidak sombong, mengasihi, mengampuni. Kalau saudara simpan dendam, ingat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai diri. Yang ketiga, jadilah tenang. Nabi Elisa tenang. Duduk-duduk di rumah, tenang. Jadilah tenang. Jangan panik. Ini kesukaran besar. Tenang. Tenang. Dengarkan firman Allah. Tuhan menyertai saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menjaga saudara. Tuhan melindungi saudara. Tenang. Ingat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu.
jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Para pemirsa sekalian, Anda di rumah, berapa waktu saudara pakai untuk berdoa? Berapa waktu saudara pakai untuk hubungan dengan Tuhan? Hati Tuhan rindu. Jangan panik, tapi lekat dengan Tuhan. Berdoalah. Kalau Anda tidak tenang, nggak bisa berdoa. Kalau Anda tidak menguasai diri, Anda nggak bisa berdoa. Hari ini, firman Tuhan datang dalam hidup kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nggak lama Bapak Ibu. Kuasai diri. Hidup dalam kekudusannya Tuhan. Jadilah tenang. Gak usah panik. Dengar suaranya. Dan tetap hubungan dengan Tuhan. Anda berdoa. Anda hubungan terus dengan Tuhan. Kita yakin. Saudara yang mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan dimanapun saudara berada. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati Anda. Walau 1000 rebah di sisimu, Dia tetap Allah yang menjagaku. Walau 10.000 rebah di kananmu, Dia tetap Allah yang memelihara kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sebelum saya berdoa buat saudara, kita nyanyi pujian ini. Ingat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu. Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan.
saudara. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah. kau tetaplah Allah penolongku. Ya, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Ya, ya, ya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Satu kali lagi, Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah. kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari sembah Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan beserta kami, Tuhan beserta kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Haleluya, haleluya, saya merasakan ada kuasa Tuhan yang besar. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang panik, sedang ketakutan, sedang khawatir, dengar firman Allah. Dengar firman Allah. Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan menyertai engkau. Segala ketakutan lenyap dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kalau ada di antara umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan yang berat, saudara melihat tayangan ini, taruh tanganmu di dada. Anda sedang dalam keadaan masalah yang besar, kesulitan yang besar, dimanapun Anda berada. Ada kabar baik buat saudara. Dia akan mengulurkan tangannya dan dia akan menolong engkau. Mari saudara yang dalam kesukaran, taruh tanganmu di dada. Ada pesan Tuhan, jangan panik, jangan takut. Aku beserta engkau.
saya akan berdoa hadirat Allah, kemuliaan Allah turun dan memberkati saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Mereka sedang dalam masalah yang besar, yang berat. Hamba-Mu berdoa, ulurkan tangan-Mu, berikan ketenangan dalam hidup saudara-saudara kami. Turunlah damai sejahtera daripada Tuhan ke atas saudara. Sehingga saudara tidak takut menghadapi kesukaran apapun. Tuhan beserta dengan engkau. Yakinlah. Sekarang percayalah. Dengarlah firman Allah. Maka engkau akan tetap tenang. Dalam nama Yesus. Mari sekarang umat Tuhan mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Bilang semua terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Allah. Kami diberkati oleh firman Allah. Makasih, 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 makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua bilang terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetap tenang. Kami akan menguasai diri tetap tenang. Karena kebaikan Tuhan atas kami. Kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Haleluya. Haleluya. Pada penghujung ibadah ini, sekali lagi tak henti-hentinya ucapan syukur keluar dari mulut kami dan hati kami. Ya Yesus. Sebab kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ya Yesus, terima kasih. Elisa tetap tenang. Firman Allah terus berbicara. Dan mulai hari ini kami akan tetap tenang. Sebab firman Allah terus berbicara dalam hidup setiap kami. Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Berkati yang mendengarkan firman Allah. Mereka akan dikuatkan. Dan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Sekarang bersiaplah Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat-Nya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh pendengar, pemirsa. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara semua mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dapat berubah daerahku. Menyertai aku dan
Shalom saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah online ini. Saudara mendapat berkat Tuhan, saya sangat bersyukur. Dan saudara jangan terima berkat itu sendiri, tetapi bagikanlah kepada orang-orang yang lain, saudara-saudara yang lain, agar semua mendapat berkat daripada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.